Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, di dalam kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang adab-adab ketika kita keluar dari rumah kita. Nah, jadi kalau kita ingin bepergian, baik bepergian yang dekat apalagi yang jauh, maka inilah adab-adab saat kita keluar dari rumah. Kita sering mendengar seperti ini ya, adab dan akhlak. Sebenarnya adab dan akhlak itu mirip-miripan, tetapi ada sedikit perbedaan dari sumbernya. Ya, akhlak yaitu berarti adab, adab ya akhlak, tapi sumbernya itu sumber dari akhlak, sumber dari adab itu ada sedikit berbeda. Di mana bedanya? Nah, kalau akhlak itu biasanya bahasa Indonesianya adalah budi pekerti. Budi pekerti ini itu atau akhlak tadi itu berasal dari baiknya ibadahnya seseorang. Baik di dalam beribadahnya seseorang. Nah, kalau dia semakin baik ibadahnya, maka akhlaknya, budi pekertinya baik. Orang yang baik dalam ibadah salatnya, maka salatnya itu akan tercermin di dalam hidup dan kehidupan seseorang. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu adalah mencegah daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Perbuatan keji dan mungkar ini baik dari ucapan, baik dari perbuatan, ataupun dari hatinya. Semakin baik kualitas salatnya, maka budi pekerti yang keluar dari mulutnya, dari tingkah lakunya, perbuatannya, dari hatinya itu semakin baik. Nah, itu ibadah. Jadi kalau ada orang masih saja mulutnya kotor, mulutnya suka mencaci, memaki, memfitnah, menggosip, keluar kata-kata nama-nama kebun binatang, suka mencaci, suka memaki, ngomel-ngomel, marah-marah dan sebagainya. Lihatin saja. Biasanya ibadahnya seseorang itu enggak bagus. Ibadahnya seseorang itu kurang baik. Itu ucapannya. Atau perilakunya, tingkah lakunya. Suka nyakitin orang, ganggu orang, dan sebagainya. Itu coba lihatin saja, biasanya ibadah seseorang itu tidak baik. Apalagi hatinya. Kalau mulutnya, perbuatannya sudah tidak baik, apalagi hatinya. Karena kata pepatah, al-zahir mir'atul batin. Sesungguhnya bermula zahir yang nampak ini, hissiyah yang nampak ini adalah sebagai tanda cerminan dari apa yang ada di dalam hati.
Nah, itu kalau mulutnya kotor, hatinya kotor. Itu pasti itu. Kalau mulutnya kotor, ucapannya kotor, pikirannya kotor, hatinya kotor. Perbuatannya kotor, maka dipastikan pikirannya kotor, perbuatannya kotor. Itu pasti itu. Karena tadi kata ulama, sesuatu yang nampak itu adalah cerminan apa yang ada di dalam hati. Nah, oleh karena itu perbaikilah ibadah kita. Perbaikilah ibadah kita, budi pekerti kita di dalam Islam. Nah, caranya gimana? Caranya memperbaiki ibadah tadi. Pelajari syariat, pelajari hakikat, dan pelajari tasawuf. 3 ini pelajaran selalu berkaitan. Syariat untuk membentuk sah dan tidak sahnya ibadah kita. Jangan cari yang tidak sah, tapi sahnya dulu. Kemudian pelajaran tauhid adalah pelajaran hakikat tauhid. Itu untuk lebih kita mengenal kepada Allah Ta'ala, supaya jangan terombang-ambing. Kalau orang yang kuat tauhidnya, kuat hakikatnya, maka dia tidak akan terjerumus dalam perbuatan syirik. Dan pelajari ilmu tasawuf. Untuk apa? Untuk membersihkan hati kita. Hati kita. Kalau ada orang ibadah tapi hatinya ada sifat sombong, ria, iri dengki, dendam dan sebagainya, mungkin ibadahnya sah saja dalam pandangan syariat, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu tidak bernilai apa-apa karena pahalanya habis. Ya, pahalanya habis. Nah, 3 ini, syariat, hakikat, tauhid tadi, syariat itu fikih, hakikat itu tauhid, tasawuf itu adalah ilmu pembersihan hati. Ya, maka ini dipelajari terus menerus agar kualitas ibadah kita baik. Kalau baik, maka insya Allah tingkah laku, bahasa kitanya tadi adab, kalau Indonesianya budi pekerti itu baik, pasti baik. Nah, tentu budi pekerti di dalam Islam. Budi pekerti yang baik di dalam Islam, pandangan Islam nih. Nah, jangan kita mengikuti budi pekerti pandangan yang bukan dari agama Islam. Agama Islam. Karena apa saja yang diajarkan dalam Islam, pasti itulah yang diajarkan Nabi. Dan yang diajarkan Nabi itu adalah berasal dari Jibril, dan Jibril membawa tadi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan akhlak yang baik kepada Nabi kita, itu bisa perantaraan Jibril atau langsung wahyu dari Allah taala. Makanya di dalam hadis Nabi, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Manusia punya akhlak, punya budi pekerti. Tapi yang budi pekerti yang mana yang dibolehkan, yang dibawa Nabi, yaitu budi pekerti yang diajarkan oleh Allah Ta'ala. Ya, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi akhlak. Nah, berasal akhlak tadi dari ibadah yang baik. Sedangkan adab ini itu berasal dari belajar. Orang yang belajar dan mengamalkan apa yang dia pelajari, maka dia disebut muta'addib, orang yang beradab. Nah, sehingga di dalam Islam itu sangat banyak sekali diajarkan adab-adab dalam keseharian kita. Dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, itu ada adab-adabnya. Adab makan bagaimana, sebelum makan, sesudah makan, adab bertamu, adab diberikan jamuan sama orang. Itu adab tuh. Ya. Nah, adab ini
mungkin akan berbeda adab kita dengan adab agama orang lain. Adab agama orang lain. Nah, contoh nih ya, memang disebutkan dalam riwayat itu dikatakan bahwa Nabi melarang kita jangan makan seperti orang Yahudi dan jangan makan seperti orang Nasrani. Mereka punya adab juga, tapi kita dilarang oleh Nabi jangan mengikuti adab makan orang Yahudi, adab makan orang Nasrani. Gimana itu? Adab orang Yahudi, mereka makan, kalau lagi makan gak mau bicara, diam gitu, cuman makan aja. Adabnya orang Nasrani, kalau makan itu bicara terus, pokoknya gak berhenti. Sambil makan, sambil bicara, cekakakan, ketawa, ketiwi, dan sebagainya, dan seterusnya. Atau mungkin sebaliknya, yang Yahudi banyak ketawa, ketiwi, dan ngobrol gak ngaruh ngidul, sedangkan Nasrani banyak diamnya. Ya, bisa saja itu, pokoknya bolak-balik saja itu adab di antara mereka. Nah, Nabi mengajarkan kepada kita kalau makan jangan seperti adab Yahudi, jangan juga seperti adab orang Nasrani. Artinya kalau kita makan bersama nih, jangan diam itu. Lagi makan, jangan ribut, diam. Jangan juga, atau ngobrol terus ya. Makannya cuma sedikit tapi ngobrolnya itu loh, enggak berhenti-berhenti. Nah, itu tuh orang yang adab bukan orang Islam, yang apa istilahnya nongkring apa namanya? Tongkring apa itu namanya? Nongkrong. Itu apa itu? Tongkrongan ngopi nongki. Apa arti nongki itu? Nongkrong sambil ngopi. Itu. Nongkrong sambil ngopi. Kopinya harganya bisa sampai 30.000 secangkir. Padahal di Mekah sana kopi paling-paling 5 riyal. 5 riyal uang kita berapa ya? 5 kali 5 berapa? Ya kurang lebih aja sih. Ya, uang kita jatuh banget di Arab Saudi. Saya kan baru pulang nih dari umrah nih. Jatuh banget duit kita itu, sangat jatuh. Kita yang beli bakso di Mang Udin itu, Mang Udin ya. Mang Udin di mana tuh? Di Mang Udin. Itu sekarang 1 riyal 5.000 dimintanya. Jadi kalau beli 15.000 ya 15 kali 5 berapa ya? Nah, segitu sudah. Jadi kalau ada lagi bakso harganya 20 riyal. Jadi kalau kita mau beli bakso di sana, mikir duit kita, nggak jadi beli. Ih, mahal banget nih, nggak jadi beli. Nah, makanya kadang saya nasihatin sama jamaah, kalau mau beli aja, jangan ditahan-tahan, jangan terlalu pelit. Toh nanti Allah ganti, pasti Allah ganti. Kalau kita kembali itu pasti Allah ganti. Nggak mungkin kalau orang pulang umrah itu jadi mangkrut, nggak ada orang pulang jadi mangkrut. Semakin banyak kita keluar duit, semakin banyak Allah ganti nanti. Nah itu tuh ya. Nah, coba lihat apa tadi nongki, nongkrong sambil ngopi nih. Yang diminum secangkir kecil. Paling-paling jajannya ote-ote atau apa, tapi berjam-jam ngobrol ngaruh. Itu sudah diajarkan oleh Nabi. Artinya di dalam agama Islam makan jangan diam, jangan juga terlalu banyak bicara. Artinya bicara, ngobrol sambil sambil basa-basi. Makan begitu. Apa kita tanya sama anak kita, gimana pelajaran hari ini? Senang aja kah di sekolah? Sambil makan. Ya. Itu boleh. Nah, itu adab. Jangan terlalu berlebihan berbicara, ngawur ngidul, cekakakan pada saat makan, jangan juga diam sama sekali. Nah, beda kan ya adabnya. Adab yang diajarkan dalam Islam itu lebih baik. Nah, tidak ada yang lebih baik dari adab yang ada dalam Islam. Alhamdulillah. Nah, jadi walaupun akhlak dan adab itu mirip-mirip bahasa kitanya, tapi sumbernya itu berbeda.
Kalau akhlak tadi dihasilkan dari ibadah seseorang yang baik, semakin baik ibadahnya, pasti semakin baik akhlaknya. Tingkah lakunya, ucapannya, perbuatannya, hatinya pasti makin baik. Tapi kalau adab ini biasanya dihasilkan dari belajar. Mungkin orang itu akhlaknya baik, santun, ya, ramah tamah dengan orang. Tapi karena dia nggak belajar tentang adab, maka dia mungkin nggak ngerti. Oh, ternyata adab makan tuh seperti ini, adab minum tuh seperti ini, adab buang hajat seperti ini. Itu adab tadi itu. Ya, ada. Kalau kita mungkin datang ke pedesaan, orang-orang pedesaan itu yang masih baik akhlaknya. Kalau kita datang ke sana disambut dengan baik. Monggo, apa kabare? Baik sekali. Tapi mungkin adab dia nggak ngerti. Ternyata ketika dia buang hajat, masuk WC kaki kanan, atau mungkin dia buang hajat, tidak menutup kepala dan sebagainya. Kenapa? Karena dia tidak tahu adab. Karena adab tadi dihasilkan dari belajar. Buah belajar tadi timbullah adab. Asalkan diamalkan pelajaran tadi. Kalau nggak diamalkan ya sama aja, nggak beradab. Baik, kita lanjut ya. Kembali, adab-adab ketika kita keluar rumah. Yang pertama, ketika kita keluar rumah, maka kaki kiri ketika akan keluar rumah. Keluar rumah itu kaki kiri. Ini makanya kalau orang kampung nih ya, orang kampung udah tahu sekarang masih ada nggak adab seperti ini. Kalau kita tuh ya mau musafir, terutama mau haji ataupun umrah nih ya, biasa kan orang Banjar khususnya tuh sebelum berangkat tuh berselamatan dulu. Pagi itu baca surah Yasin kah, baca salawat nariyah kah, baru berdoa selamat, baru makanan dulu sebelum berangkat, makanan dulu. Kalau nggak makan berat ya barang-barang ngopi lah, teh lah, apa gitu, mewadai kamu untuk kah, ngehangati perut supaya tidak masuk angin. Nah, setelah selesai, ibarat kata salam-salaman sama keluarga, maaf-maafan kan ya. Kalau ada dosa yang bersangkutan dengan siapapun juga saling memaafkan. Baru biasanya adzan. Memang sunnah adzan ya. Adzan. Nah, adzan berkumandang adzan. Ya, adzan lalu qomat. Itu sunnah itu hukumnya, karena Nabi kalau beliau musafir ada yang adzan, ada yang qomat. Jadi adzan qomat itu bukan hanya untuk salat ya, musafir pun dianjurkan adzan. Nah, setelah itu orang kita mengajarkan langkah kaki tadi. Bisa keluar dari rumah, bisa berjalan dari tempat duduk. Biasanya kan kalau orang mau umrah itu kan ada tempat duduk khusus. Nah, setelah pas saat berdiri adzan. Selesai adzan baru berjalan. Biasanya kalau ada gurunya mengajarkan biasanya apa ya? Langkah kaki kiri berdahulu. Kaki kiri, kanan, lalu kiri. Jadi begini caranya. Ya, ini kaki kanan umpama ya. Ini kaki kiri. Nah, jadi kiri duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ya. Kaki kiri bismillahirrahmanirrahim. Karena memang dianjurkan kalau keluar rumah mendahulukan kaki kiri. Mudah dipaham kira-kira? Masih ada es batu kah? Kemanisan. Saya ini jangan terlalu manis kalau bikin teh. Bismillah. Alhamdulillah ya. Yang kedua, mengunci pintu. Jangan lupa mengunci pintu. Kalau kita pergi semuanya ya dikuncilah pintu, kita yang kunci. Kalau seandainya kita
tidak berangkat, maksudnya kita berangkat tapi tidak membawa kunci, orang rumah yang mengunci. Jangan lupa kunci itu. Ya, kunci. Kemudian yang ketiga, meyakinkan diri bahwa semua yang berkaitan dengan api dipadamkan. Ya, dipadamkan yang berkaitan dengan api. Nah, apa contohnya ya? Ya, kompor. Bahkan sebaiknya kalau kita berpergian lama, apa yang dianjurkan? Bukan hanya matikan kompor, tetapi mencabut selang gas. Kan pemerintah ngajarkan gitu ya. Cabut selang gas kita. Itu. Apalagi mematikan lampu. Kalau memang tidak berguna, matikan lampu. Tapi ada juga yang menyalakan lampu, terutama lampu jalanan, supaya kalau kita bepergian, kalau ada orang yang lewat di rumah itu masih ada orangnya. Ada juga begitu. Tapi yang terpenting tadi adalah kompor. Ya, kompor. Kalau ada orang yang memakai kayu bakar, maka kita pastikan tidak ada lagi bara api yang ada di tungku tadi. Bahkan bukan hanya mau pergi, mau tidur pun juga harus dipadamkan api tadi. Jadi kita harus meyakini sebelum tidur bahwa api tidak ada nyala di kompor kita. Ya, apalagi pergi, sudah matikah kompor, cabutkah gas, semuanya. Nah, karena banyak sekali terjadi kejadian yang seperti itu. Ini mohon maaf ya, saya merasa hampir setiap tahun kalau bulan Ramadan di Balikpapan ini pasti ada kebakaran. Na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu. Mulai dulu tuh, kalau bulan puasa pasti ada kebakaran. Entah kenapakah. Ya salah satunya mungkin penyebabnya orang lengah, ditinggal mudik lah atau apa, sering terjadi tuh. Tahun ini bulan puasa berapa kali kebakaran tuh. Diperiksa penghuninya nggak ada, mudik lah, inilah itu dan sebagainya. Nah itu ya, jadi hati-hati. Kenapa disuruh matikan? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi, la tatrukun nara fi buyutikum hina tanamun. Janganlah kalian membiarkan api bernyala di rumah kalian sedangkan kalian masih dalam keadaan sedang tidur atau hendak tidur. Hendak tidur atau sedang tidur, jangan dibiarkan api tadi. Kalau tidur saja disuruh dipadamkan api tadi, apalagi kalau seandainya kita meninggalkan rumah untuk beberapa hari ke depan. Udah dipaham kira-kira ya? Kemudian yang keempat, tidak meninggalkan anak yang belum balik di dalam rumah tanpa terdapatnya orang yang dewasa untuk mengawasinya. Nah ini sering terjadi nih. Walaupun cuma sebentar keluar. Jadi kalau mamanya ini ya mau keluar, atau bapaknya keluar, atau mama bapaknya keluar, dia punya anak, maka pastikan anak yang dia tinggalkan, maksudnya anak yang kecil itu harus ada pendamping. Jangan dibiarkan anak kecil sendiri. Ini kayak begini, anak kecil kan di belum balik nih. Jangan sendiri di rumah. Kenapa? Karena dia tidak mengerti mana yang berbahaya dan yang mana yang aman. Tidak ngerti dia. Berapa banyak orang tua meninggalkan anaknya sendiri di rumah, mamanya pergi umpama ke pasar,
dia tinggalkan anaknya di rumah, pas pulang ternyata naudzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi terjadi kebakaran. Anaknya main korek lah, anaknya buka kompor lah dan sebagainya, nggak ngerti. Atau apa? Anaknya mungkin dicuri orang lah, ada pencuri. Intinya jangan meninggalkan anak kecil yang belum balik di rumah tanpa ada pengawasan orang dewasa. Nah, sering terjadi ya kejadian yang tidak baik, yang berbahaya ketika orang tua itu meninggalkan anaknya sendirian di rumah. Jangankan di rumah, di mobil saja, di mobil nih sering terjadi. Orang tuanya keluar, anaknya ditaruh dalam mobil. Sering terjadi. Ternyata anaknya apa? Asik-asik dia kunci mobilnya, tak tertutup semuanya. Nggak bisa dibuka. Satu-satunya jalan adalah apa? Dipecah kaca tadi. Nah, itu. Atau ditinggalkan anak tadi tidur dalam mobil. Orang tuanya terpencet kunci atau apa begitu, kuncinya tertinggal di dalam, AC-nya nyala berjam-jam, anaknya mati lemas. Bisa itu. Nah, ini orang yang tua terkadang agak bingung juga. Ada yang lucu saya lihat di media sosial tuh, saking asiknya itu, mamanya lagi main HP. Ini mamanya juga hau-hau juga ini. Ya, anak itu masih bayi, digendong ya di sini nah bayi itu nah anak tadi dikapitnya begini nah, dia main handphone. Habis itu dia sadar, mana anakku? Anakku mana? Ke dapur ke sana kemari, hau-hau juga nih mama ini. Sudah berapa saat, mungkin ada semenit dia putar-putar sampai kalang kabut. Kemana anakku? Baru dia sadar, lah di sini ternyata. Ditaruhnya di ketek sini. Kalau kita pergi umrah atau pergi, terutama umrah ya, kalau haji wallah alam ya. Saya insya Allah nanti berangkat ya tanggal 5 Juni saya berangkat haji, kembali tanggal 30 Juni. Ya, jadi juga bawa rombongan jamaah. Jadi sebulan sekali berangkat. Nanti habis pulang haji berangkat lagi buat jamaah. Ya, yang mau haji tahun depan insya Allah masih ada kuotanya ya. Kita buka harga promo dulu 200 untuk tahun depan. 200 juta. Di tempat lain 350, 400, 500. Kita cuma 200 juta. Sampai mana tadi? Nah, kalau kita umroh, enggak bapaknya, enggak mamanya, itu terkadang dia membawa anaknya itu, anaknya kan dilepas gitu, tapi diikat. Jadi kayak ada gelang kayak beper gitu ya. Nah, jadi satunya diikatkan di mamanya atau bapaknya, satunya diikatkan anaknya. Jadi jalan sudah anaknya bebas, tidak usah perlu ditahan. Tapi kalau anaknya lari jauh, kalau mamanya tertarik tangannya ini, berarti anaknya jauh, tarik lagi, net gitu, ditarik lagi sama mamanya, kejauhan kamu jalan. Sering gitu. Ya, jadi jamaah saya ngeliat, wah, bawa anak kecil katanya. Lah iya, pakai ini gelang. Jadi mamanya pakai gelang berantai gitu ya, anaknya gitu. Tapi kayaknya per karet gitu. Kayak seperti karet. Jadi dia bisa memanjang, ketika sudah mentok manjangnya, tarik lagi anaknya. Nah, berarti kejauhan jalan dia. Nah, seperti itu. Itu orang tua ke anak. Tapi ada juga di media sosial tuh, istri sama suaminya. Istri sama suami diikat. Kenapa? Karena takut istrinya lari. Kalau lari belanja ke mall, ditarik sama suaminya. Karena kalau sudah belanja nggak ingat waktu. Ya. Nah, jadi kata orang kalau ingin membedakan yang mana orang pacaran, yang mana suami istri itu gampang di mall tuh. Kalau yang bawa belanjaan itu cowoknya, itu berarti pacaran tuh. Yang bawa belanjaan nih cowoknya, itu pacaran tuh. Tapi kalau yang bawa belanjaan itu laki-lakinya, itu orang suami istri tuh. Jadi kalau ada yang bawa belanjaan itu laki-lakinya, itu suami istri tuh. Tapi kalau yang bawa belanjaan laki-lakinya itu orang pacaran.
Ya ala kulli hal seperti itu ya. Nah, jangan tinggalkan anak kecil di rumah sendirian tanpa ada pengawasan. Ada jamaah saya yang minggu lalu itu berangkat sama saya. Dia bilang, katanya saya punya anak kecil, mertua saya ini kayaknya nggak bisa datang. Kata saya gimana? Artinya mertuanya dari kampung mau disuruh ke rumahnya di Balikpapan ini supaya jagain anak-anaknya, ada berapa, 2 kah berapa itu ya anaknya. Kenapa nggak bisa datang? Kata saya, tiketnya belum dapat. Kata saya mudah-mudahan dapat. Nah kalau sudah dapat juga, kata saya, rumahnya sampai di mana? Di Ring Road katanya dia. Kata saya di Ring Road itu ada tempat penitipan anak. Ada tempat penitipan anak. Jadi kalau sampean pergi umpama seminggu 2 minggu kita umrah, mungkin anggaplah setengah bulan, titipin anak sama orang di situ. Nah, dijaga, dia bayar kan. Menjaga anak kecil ini lebih mahal daripada jaga orang dewasa. Nah, anak kecil ini harus berat, ekstranya berat. Kata saya titipin anak itu di situ. Oh ya, nanti saya lihat katanya. Nah dia lihat, oh ada katanya tempat penitipan anak selama kita pergi. Ya. Nah tapi alhamdulillah pas sudah mau berangkat saya tanya lagi, bagaimana mertua datang nggak? Katanya alhamdulillah dapat tiket katanya dari kampung. Kata saya alhamdulillah, tidak perlu ngeluar banyak untuk biaya anak tadi, cukup nanti ngasih ke mertua untuk jajan satu keluarga saja. Nah lakul hal. Nah betul, paham ya? Baik. Lanjut, berapa menit lagi? 8 menit. Nah, selanjutnya yang kelima, tidak mengajak anak yang belum balik keluar rumah setelah terbenamnya matahari, terutama di waktu maghrib. Jangan. Nah, kecuali kalau memang keluarnya itu syariat, seperti ke masjid, kemana lagi? Ke musala, ke pengajian, itu enggak apa-apa. Nah, atau mungkin waktu liburan malam minggu, kalau di Mekah kan itu malam Jumat itu libur. Makanya kalau umrah tuh malam Jumat atau malam Sabtu ya, karena di mereka tuh libur Jumat dan Sabtu ke sana tuh. Waduh, penuh manusianya karena musim pas liburan ya di sana, orang banyak sekali. Nah, jadi kalau anak-anak yang belum balik jangan dibiasakan keluar rumah yang tidak ada keperluannya. Tapi kalau ada keperluan, umpama keperluan syariat, ngajak anak salat di masjid, ngajak anak salat di musala, atau ngajak anak belajar, atau ngajak anak kemana tadi, ke pengajian, enggak apa-apa. Atau mungkin ngajak anak liburan sebentar kan, oh ini liburan, kita pergi ke mall, ya nggak apa-apa. Tapi ingat, jangan tinggalkan sholat. Tapi kalau seandainya nggak ada hajat sama sekali, keluar itu maghrib mainan, main bola apa gitu, jangan biasakan seperti itu. Orang Bahari kan bilang nggak boleh keluar keluar rumah maghrib, dan memang betul. Ajar orang Bahari jin buang anak apa istilahnya itu, artinya memang maghrib itu tempatnya keluarnya jin itu, di waktu maghrib itu. Jadi jangan. Sehingga kan disebutkan dalam riwayat itu kan, matahari terbenam dan terbit itu di antara 2 tanduk setan. Walaupun itu mungkin hanya istilah, karena di waktu-waktu itu yang jin itu berkeliaran dia antara maghrib itu, mau dekat-dekat maghrib tadi. Jangan ya. Nah, karena diriwayatkan terbenamnya matahari adalah waktunya keluar setan dan para jin. Baru kita sebutkan tadi, ya. Sebutkan di dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, Nabi bersabda, "Idza kana jinhul laili au amsaitum fakuffu sibyanakum fa inna syaitana yantashiru hina idin
fa idza dhahaba sa'atan minal laili fa khallawhum. Rawahul Bukhari Muslim. Qauluhu jinhul laili bi kasril jimi 'alal masyhuri wa qila bi dhammiha. Apa jar Nabi? Apabila telah menjelang malam, matahari terbenam nih ya, atau detik-detiknya waktu itu. Nah, ini kadang kita ndak waktu hendak tenggelam matahari, apa namanya? Sunset kapan? Sunset kapan? Matahari terbenam itu bahasa Inggrisnya apa? Sinsel apa itu pokoknya itu. Waktu terbenam matahari itu berdudukan di Melawai situ. Orang adzan kada tahu menahu. Makan jagung bakar, makan ini kuciakan di situ. Ya Allah. Kata Nabi apabila telah menjelang malam, ini terbenam matahari ya. Atau kalian berada di sore hari, ya, mau dekat-dekat maghrib nih terbenam matahari. Maka tahanlah anak-anak kalian dari keluar rumah. Jangan keluar rumah anak-anak kecil ini ya. Kenapa kata Nabi? Karena saat itu syaitan sedang berkeliaran. Dan jika telah berlalu sesaat sekitar 1 jam, ini kalau sudah lewat 1 jam di waktu malam, maka biarkanlah mereka. Ini kalau mereka mau keluar malam setelah 1 jam ala kulihal. Nah, makanya orang-orang kita itu biasanya kalau mau berjalan malam minggu itu bukan waktu maghrib, tapi setelah sholat maghrib. Sholat maghrib kira-kira berapa itu ya? Nah, hanya atau sekalian setelah sholat isya baru berjalan. Tapi orang zaman sekarang sebelum maghrib keluaran sudah semuanya begalut di mall, di pantai Melawai situ. Apalagi susah membedakan yang mana manusia, yang mana setan sudah. Sama-sama kada sholat berataan. La ilaha illallah. Nah, seperti itulah. Nah, ala kulli hal. Baik, mungkin seperti itu dulu. Berarti kita berapa kali pertemuan ya? 2 kali, sekali lagi atau 2 kali ya? Ini mohon maaf ya, saya sering keluar karena ya memang kerjaan saya bertambah, kegiatan saya bertambah, terutama memimpin jamaah. Itu saya pikir juga itu dakwah. Ya, karena banyak orang yang berumrah itu mereka baru mengerti tentang bagaimana tata cara berumrah, mengenal sejarah di sana dan sebagainya. Nah, setiap kali saya bawa jamaah itu ada saja yang baru yang saya kenalkan. Jadi yang lama, wah kenapa kemarin kita nggak ke situ? Ya kemarin belum waktunya. ya, jadi ada saja yang baru saya update itu, di mana tempat-tempat sejarah yang baru kalau saya tahu saya ajak jamaah ke sana. Ini sejarahnya begini, bentuknya seperti ini. Nah, ala kulli hal ya. Yang kepingin berumrah di bulan September atau bulan Agustus mungkin kami buka seperti biasa 32 juta rupiah untuk 12 hari. Terkadang bisa lebih daripada 12 hari seperti kemarin ini. Itu umrahnya selama 15 hari. Kalau kemarin berapa umrah? 12 ya. Nah, yang kemarin ini 15 hari, padahal harganya 32, tapi rezekinya mereka sampai 15 hari berangkatnya. Nah, ala kulli hal seperti itu, siapa tahu ada yang berminat ya, segera untuk mendaftar dan insyaallah kita akan berangkat di bulan Agustus atau di bulan September. Kiranya cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.